Dan tentunya ini kita akan berbincang mengenai agenda politik besar ya, bisa dikatakan seperti itu karena pada tanggal 27 November 2024 kita masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Lampung khususnya ini akan sama-sama menggunakan hak pilih ataupun hak suara kita untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah kita masing-masing. Nah, tentunya ini para calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah ini sudah sibuk untuk mempersiapkan dan juga turun ke masyarakat, meraih hati ataupun suara dari masyarakat. Tak terkecuali bagi narasumber yang sudah datang di studio Tribun Lampung kali ini, yaitu Bapak Kodratul Ihwan selaku calon Bupati Tulang Bawang. Halo, selamat pagi Pak Kodratul Ihwan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini pokoknya dengan semangat pagi menyapa masyarakat Lampung khususnya ya. Kita akan berbincang terkait dengan sejauh ini kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Kodratul Ihwan menjelang 27 November 2024. Namun untuk istilahnya katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin untuk awalan nih, Mutiara ingin lebih tahu terkait dengan kesibukan Pak Kodratul Ihwan saat ini. Sedang sibuk ngapain aja sih Pak? Alhamdulillah Mbak Mutiara bahwa ya saya punya kesempatan untuk ikut memeriahkan, ikut dalam kontestasi helatan pilkada tahun 2024 ini. Baik. Ya artinya seperti calon-calon yang lain tentu saya 2 bulan terakhir ini memang sangat disibukkan melakukan komunikasi, konsolidasi dan terus dengan masyarakat termasuk juga dengan tim-tim kita yang ada di bawah. Oke, baik. Jadi memang sekarang ini lagi sibuk istilahnya banyak aktivitas yang dilakukan. Ini bisa dibilang masih masa kampanye ya Pak ya? Iya, ini masih masa kampanye. Tapi sejauh ini Pak sudah 2 bulan berlangsung dan kita ini sudah tinggal menunggu atau menghitung hari lah ya bahasanya menuju pilkada. Sudah sejauh ini apa saja sih Pak yang sudah dilakukan? Udah turun kemana aja nih kalau di Tulang Bawang sendiri? Ya, Tulang Bawang itu ada 15 kecamatan, 151 kampung kelurahan. Saya memang belum semua kampung dan kelurahan, tapi kalau kecamatan sudah dan kampung-kampung juga. Karena apa? Karena satu hari itu kadang kita 4 kampung, 5 kampung, jadi kita keliling. Semua kecamatan sudah kita lakukan kunjungan maupun komunikasi dengan baik itu masyarakat maupun tim-tim kita. Oke, jadi padat sekali ya. Dalam sehari bisa sampai 4 kampung ini yang dikunjungi ya untuk menyapa masyarakat. Dan ini juga bukan padatnya itu karena ini, tapi jauhnya. Oh, karena di sana jangkauannya. Ya sekedar contoh aja Mbak Mutiara, kalau kita ke Teladas, ke Teladas itu kita melalui jalan di perusahaan. Jalan perusahaan itu panjangnya di tengah kebun itu 74 kilo. Baru ketemu Teladas kan? Itu belum ujungnya. Belum ujungnya. 74 jauh 74 kilo. Jadi kalau Jakarta itu luasnya 66.000 hektar, itu kebun itu sendiri 120.000 hektar. Wah. Jadi ternyata ini karena padatnya itu karena jaraknya itu tadi jaraknya. ya. Jarak maka kadang-kadang kita nginap. Oh, baik. Nginap ketika kita, tapi Teladas lah khususnya. Baik. Di sisi lain juga ya memang infrastruktur jalan kita yang menyebabkan kita agak lama ke suatu lokasi gitu. Belum memadai. Oke, jadi memang ini ternyata kegiatan Pak Kodratul Ihwan ini sudah banyak sekali dilakukan itu ke masyarakat tentunya untuk menyapa masyarakat ya Pak, dan juga sekaligus memperkenalkan bahwasannya Pak Kodratul Ihwan nih sosok calon Bupati Tulang Bawang yang nanti ke depannya ini kalau misalkan diberi amanah oleh masyarakat akan menjadi pemimpin daerah Tulang Bawang seperti itu. Nah, ini kan yang menariknya Pak Kodratul Ihwan. Di pilkada kali ini tuh banyak sekali putra atau putri asli daerah ataupun kabupaten mana tiba-tiba ini pas mendaftar lain kabupaten, tidak sesuai dengan tempat lahirnya atau tempat dibesarkannya nih. Salah satunya Pak Kodratul Ihwan. Mutiara membaca sedikit background, ternyata Pak Kodratul Ihwan ini putra asli pesisir barat ini Pak. Betul. Nah, ini kenapa Pak tiba-tiba Pak Kodratul Ihwan akhirnya istilahnya memutuskan gitu. Bagaimana akhirnya Pak Kodratul Ihwan memutuskan untuk mengabdinya malah di Kabupaten Tulang Bawang? Ya inilah yang mungkin dalam kesempatan ini saya perlu memberikan pencerahan terhadap kita apa artinya asli dan apa artinya sebetulnya
kita ini bukan asli penduduk bumi. Jadi tidak ada asli Lampung, asli Indonesia. Kita ini aslinya penduduk surga. Oh, amin. Benar-benar. Hanya kita akan kembali ke sana apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin meluruskan bahwa kita tidak pernah bisa memilih mau dilahirkan dari mana dan dari perut siapa. Maka yang namanya lahir, jodoh, mati itu wewenang Tuhan. Maka kita jangan pernah mempersoalkan itu. Kita tidak bisa memilih mau mati di mana, ya kan? Mau lahir di mana. Tapi kita bisa memilih mau berbuat terbaik di mana. Di mana? Ya kan? Iya, Saya nggak bisa memilih untuk lahir dari perut seorang ibu Hajah Yulisna di Krui. Tapi saya bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang saya anggap baik di manapun. Apakah di Indonesia, di luar negeri, baik di Menggala, Tulang Bawang, atau pesisir atau kabupaten lain. Kita bisa memilih. Nabi Yusuf dilahirkan bukan di Mesir, tapi dia memilih untuk menjadi rasul di Mesir. Jadi itu, kata kuncinya itu, kita tidak bisa mencampuri hak prerogatif yang maha kuasa, termasuk lahir. Tapi kita bisa menentukan mau berbuat baik di mana. Itu. Jadi sekarang saya menentukan pilihan saya. Saya mau melakukan hal-hal terbaik dalam hidup saya di Tulang Bawang. Jadi tidak ada yang salah. Betul, ini luar biasa sekali ini jawabannya ya. Iya. Ya, artinya kita kadang-kadang asli. Orang, saya pikir kalau kita berpikir saya asli sini, saya hidup di sini, saya akan mati di sini, itu orang sombong, orang angkuh. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi kalau menentukan untuk melakukan terbaik, melakukan apapun dimanapun, itu pilihan kita. Kita boleh jadi orang Majusi, boleh Nasrani, boleh Muslim. Itu pilihan. Iya. Sama, hari ini saya menentukan untuk memilih mengabdi di Tulang Bawang. Saya belum tahu saya akan mati di mana, itu hak prerogatif Tuhan. Urusan nanti ya, Pak ya. Urusan lain, bukan urusan kita. Iya, kan? benar. Urusan malaikat Israel. Itu. Oke, jadi yang jadi urusan Pak Qodratul Ikhwan adalah karena Pak Qodratul Ikhwan ini sudah menentukan akan berbuat baik dan juga mengabdinya di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, tapi sebenarnya Pak Qodratul Ikhwan ini kalau pada saat Pak Qodratul Ikhwan turun ke masyarakat, tadi kan sudah dijelaskan ini sudah ke beberapa udah ke semua kecamatan yang ada di Tulang Bawang nih ya Pak. Iya. Bagaimana respon dari masyarakat? Ada kesulitan tersendiri nggak sih Pak mungkin untuk proses pendekatannya kepada masyarakat? Alhamdulillah saya memahami filosofi Tulang Bawang itu saya bumi tengah nyapur. Bertitik tolak dari situ saya berpikiran bahwa masyarakat Tulang Bawang itu terbuka, menerima siapapun dan siap menerima perbedaan. Dan di lapangan saya membuktikan itu, baik itu orang yang kita ini semua orang Lampung ya, tapi suku yang berbeda. Baik itu suku Lampung, suku Jawa, suku Sunda, dan termasuk agama apapun, saya melihat tidak ada masalah. Yang artinya yang saya temui, yang saya menemukan dan saya tidak ada masalah artinya komunikasi dengan mereka, bertegur sapa, bercanda, itu semua oke aja kok, nggak ada masalah. Sejauh ini aman-aman dan responnya baik ya. Sebagai catatan Mbak Mutiara, saya memang lahir di Krui, tapi lebih dari 40 tahun yang lalu. Saya hanya sampai umur 11 tahun di sana. Tahun 75 SD. Setelah SD saya sudah merantau sampai hari ini. Kecuali waktu saya ditugaskan menjadi PJ tahun 2015, ada sekitar 9 bulan itu. Di luar itu saya tidak pernah lagi di sana. Jadi saya masyarakat perantau. Makanya itu tadi, kita tidak bisa menentukan lahir di mana, tapi kita punya pilihan untuk hidup di mana dan berbuat apa dimanapun. Oke, tapi sejauh ini kalau misalkan dari Pak Qodratul Ikhwan sendiri, itu strategi pendekatan kepada masyarakatnya sendiri bagaimana sih Pak? Kalau strategi saya sederhana, husnuzon. Oh, husnuzon. Saya berbaik sangka bahwa dia orang, ya, yang kita temui kan orang, bukan kambing. Kecuali kalau ke peternakan ya Pak ya. Kita menemukan orang, kita berprasangka baik, kita sapa dengan baik, karena dia orang, tentu punya naluri yang baik. Awali dulu dengan kita bersikap baik, insya Allah orang berbuat. Dimanapun, dimanapun tempat saya tinggal, apakah itu di Jawa, di Palembang, di Sukabumi maupun di NTB, saya melakukan, alhamdulillah saya punya bapak angkat di mana saya berada gitu.
Di Tulang Bawang juga saya sudah menemukan saudara-saudara yang baik itu dari yang suku Lampung, dari suku Jawa maupun Sunda. Saya punya keluarga kok. Hanya dalam waktu 2 tahun kurang. Iya. Oke, jadi memang pendekatannya dengan cara husnuzon itu Husnuzon. tadi ya. Dan kalau misalkan kita berbuat baik, pastinya ini biasanya akan timbal baliknya juga baik. Gitu. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, luar biasa sekali. Jadi memang dari awal niatnya aja udah baik ini ya, Pak Khodratul Ikhwan, ketika kita luruskan aja dulu niat kita. Berkunjung kepada masyarakat ya. Otomatis masyarakat juga akan menerimanya dengan positif juga. Insya Allah. Ini kan Pak Khodratul Ikhwan, Mutiara kan sempat beberapa kali juga melihat berita tentang Pak Khodratul Ikhwan. Pada saat Pak Khodratul Ikhwan menjadi pejabat ya Pak, benar? Penjabat Bupati Tulang Bawang, kurang lebih itu selama 2 tahun. Ya, nah, 19 bulan tepatnya. Iya, 19 bulan ya Pak. Berarti kan ini bisa dikatakan sudah lumayan lama lah ya. Tahu seperti apa Kabupaten Tulang Bawang. Boleh diceritakan dong Pak, selama 19 bulan menjabat sebagai PJ Bupati Tulang Bawang, pembangunan apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang Bapak Khodratul Ikhwan? Saya kebetulan memahami sepenuhnya apa itu PJ, penjabat. Saya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, memastikan berjalannya roda pemerintahan. Tentu ketika saya masuk dimanapun, saya akan berangkat dari masalah. Masalah apa yang ada di sana? Baik. Ya kan? Nah, tentu masalah ada yang kecil, menengah, dan ada yang besar. Ya kan? Saya melihat yang besar. Ada 3 masalah yang besar di sana. Nah, yang pertama itu ada terminal. Terminal itu di portal sebuah keluarga, seorang keluarga yang mengaku itu punya dia. Tapi keputusan hukum sudah final. Lebih dari 5 tahun yang lewat itu sudah ada, sudah selesai. Udah selesai. Tapi tidak pernah dieksekusi oleh pemerintah. Saya pelajari. Ini kewenangan siapa? Kewenangan pemerintah daerah untuk mengeksekusinya. Baik. Nah, maka kalau kita melihat masalah itu, kita harus merujuk pada 3K. Kewenangan siapa, kemampuan ada apa enggak, dan ketiga, ada enggak kemauan. Saya punya kemauan, saya punya kemampuan, ada personil, ada TNI, ada Polri, ada perangkat kita, dan memang kewenangan ketiga. Besok pagi saya bilang eksekusi. Alhamdulillah 2 bulan saya di sana selesai. Selesai masalahnya. Yang 5 tahun lebih tadi nggak selesai. Artinya itu di depan mata. Baik. Di depan mata kita terminal. Tidak, artinya tidak ada kepedulian. Saya nggak mau mengatakan apakah ini, saya nggak tahu, tapi yang jelas selesai. Yang kedua, masalah kanal di Pasena. Di Pasena ya? Iya kan, kanalnya ini statusnya nggak jelas. Nah, untuk menjelaskan ini saya harus tawaf keliling ke beberapa kementerian, mulai dari ATR, BPN, PU, Keuangan, Kehutanan, terus Perikanan, dan lain-lain. Alhamdulillah bisa clear. Setelah ini kurang lebih setahun prosesnya panjang lumayan. Karena bukan kewenangan kita, yang punya kewenangan adalah pusat, tapi kita punya kemauan untuk menyelesaikan. Tuh, artinya masalah-masalah kita coba urai. Yang kita mampu, ya kalau masalah infrastruktur jalan tergantung uang kan. Iya benar. Tapi kita juga lakukan kolaborasi dengan masyarakat. Nah, ini jalan ini, saya bilang kalau kita sama-sama, Pak Kakam, saya bilang, ya, saya punya alat berat ini ada sewanya, tapi kalau bupati yang pakai bisa gratis, ya kan? Kamu isi minyak, kasih honor operatornya, insya Allah saya bilang. Selesai, 8 kilo, 3, ada di Pendowo Astri, ada di Kekatung, ada di Gunung Tapa, ada di Moris Jaya, bisa kita lakukan kolaborasi. Maka ke depan, saya ingin mengajak masyarakat, mari kita sama-sama melakukan hal-hal terbaik untuk daerah kita. Cakat, bertahun-tahun, ya kan? Ketika saya ke sana, sapi aja nggak mau wisata ke Cakat. Nggak ada orang berkunjung. Nggak ada yang berkunjung. Masalahnya apa itu Pak? Ya itu tadi, ketidakpedulian. Baik. Ya kan? Maka saya coba tata dengan anggaran seadanya. Ya saya cari orang-orang yang mau kerja PU, saya kasih pemahaman, kita bina. Alhamdulillah, hari ini kalau Mbak Mutiara ke sana, insya Allah banyak orang sana. Ya kan? Ada juga kemarin kita bangun tangga langit, ya. Ada untuk anak-anak milenial. Terus jalan yang puluhan tahun dari Pemeko ke Bakung. Karena kita kan selama ini lewat kebon. Nah, ke depan kita akan lewat sini.
Paling tidak entah kapan selesai saya nggak tahu, Allah alam bisa. Tapi saya sudah memulai. Udah memulai. Udah ya, memulai. Udah ada begitu juga jalan evakuasi dari Sungai Burung. Sungai Burung ini di tengah laut. Mereka butuh jalan evakuasi. Hanya 500 meter. Nggak punya duit. Saya ajak TNI, yuk kita gotong royong. Alhamdulillah bisa jadi. Oke. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita lakukan tanpa harus menggantungkan diri pada APBD. Tapi mau apa enggak, itu persoalannya. Oke. Jadi balik lagi mau atau enggak, atau 3 kata di ketika ada Tiga masalah. kata itu tadi. Kewenangan, kemampuan sama dan kemauan. Kalau ada itu selesai masalah. Selesai masalahnya, iya. Jadi selama kurang lebih 19 bulan Pak Kodratul Ihwan ini menjabat sebagai PJ Bupati Tulang Bawang, ternyata banyak sekali perubahan ataupun masalah yang tadinya mungkin tidak terselesaikan selama bertahun-tahun hanya dengan waktu ya kurang lebih tadi seperti yang dijelaskan, terminal 2 bulan sudah selesai, lalu tadi permasalahan kanal memang butuh cukup waktu yang lama 1 tahun tapi selesai juga dengan Pak Ihwan. Alhamdulillah tuntas statusnya tuntas gitu ya. Nah ini kan tentunya untuk mencapai posisi Pak Kodratul Ihwan sampai saat ini dikenal oleh masyarakat Tulang Bawang khususnya ataupun masyarakat Lampung yang memang bergelut di bidang politik mengenal sosok Pak Kodratul Ihwan. Tentunya kan ini banyak sekali pengalaman ataupun perjuangan yang sudah dilalui oleh Pak Kodratul Ihwan untuk bisa sampai di posisi saat ini. Boleh dong Pak di-spill sedikit nih kepada Tribuners di rumah, seperti apa sih perjuangan Pak Kodratul Ihwan bisa berada di posisi saat ini sebagai calon kepala daerah ya untuk Kabupaten Tulang Bawang. Perjuangan singkatnya lah Pak. Ya perjuangan kita sebetulnya ini. Saya mestinya Mbak Mutiara pensiun di 1 Februari yang akan datang. Oh 2025 2025. Jadi kurang 5 bulan sebelum saya pensiun saya harus mundur. Konsekuensinya saya tidak dapat pangkat penghargaan 4E. Jadi saya pensiun di 4D. Itu sebuah pilihan. Tadinya saya memang tidak punya pemikiran untuk mencalonkan diri. Cuma itu tadi, banyak keluarga saya, koleha, teman di sana mendorong, meminta kesediaan saya untuk mencalonkan diri. Dan ketika saya memutuskan untuk mencalonkan diri, itu saya belum dapat partai satupun. Belum dapat partai? Belum ada. Bahkan sudah diborong kawan. Oke. Sudah tersandra, udah nggak ada lagi. Tapi ya sudah. Baik. Saya bilang dengan Pak Gubernur, Pak PJ, saya sudah mundur dari PJ Bupati. Saya kalau dapat partai saya mencalonkan diri, tapi kalau enggak saya pensiun asisten 1. Nggak ada masalah saya bilang. Toh PJ itu kan hanya tugas tambahan, ya? ditugaskan ke sana. Gitu. Alhamdulillah ternyata partai cukup banyak yang ketika mereka tahu kita betul-betul serius, ada dimulai dari Demokrat, ya kan, PKB, menyusul. PKS, Nasdem, dan terakhir Golkar, alhamdulillah juga bersama kita. Di samping ada 6 partai non parlemen. Jadi memang kalau ininya ya berdebar juga. Tapi kan saya kan tetap asisten 1 kan, ya kan hanya bedanya nggak bupati. Gitu aja. Nggak ada masalah. Iya. Jadi ternyata ini tahun 2025 seharusnya ini pada 1 Februari nanti Pak Kodratul Ihwan ini ya pensiun. Ya pensiun dari PNS. Dari PNS ya. Pensiun dipercepat lah saya. Iya. Nah ini kan yang menariknya selain pernah menjabat sebagai PJ Bupati Tulang Bawang selama 2 tahun, ternyata Pak Kodratul Ihwan juga ini pernah menjabat sebagai PJ Kabupaten Pesisir Barat juga nih Pak. Nah berarti kan sudah 2 kali nih ya pernah menjabat sebagai PJ kepala daerah di kabupaten itu di Pesisir Barat dan juga di Kabupaten Tulang Bawang. Menurut Pak Ihwan sendiri dari 2 kali pernah menjabat sebagai PJ Bupati ini memberikan dampak yang luar biasa nggak sih Pak ketika Bapak mencalonkan diri, istilahnya menambah kepercayaan Bapak nggak sih Pak untuk mencalonkan diri ini selain mendapat dukungan dari orang-orang sekitar Pak Kodratul Ihwan? Ya itu tadi kan saya berpikir badan masih cukup sehat. Kedua, modal PNS selama 30 tahun lebih dan 2 kali menjabat sebagai PJ Bupati, insya Allah saya relatif bisa untuk menjalankan roda pemerintahan dengan berbagai pengalaman, apalagi saya sekolah saya dulu di Jogja.
Saya memang, kan saya katakan tadi dari umur 11 tahun 11 tahun udah merantau. Dan itu 90% itu di Pulau Jawa. Oh, gitu. baik. Jadi insya Allah dengan modal-modal itu akan relatif memberikan dukungan bagi saya untuk itu. Maka tinggal lagi kan perjuangan untuk ini. Ya kita namanya berjuang kan. Berjuang itu ada yang gagah, ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil saat itu, ada yang berhasil nanti. yang tertunda kan. Tapi apapun itu, kalau saya Mbak Mutiara hanya coba untuk meluruskan niat. Untuk apa sih jadi bupati? Apa yang akan kita lakukan? Saya masih teringat apa yang disampaikan Pak Sahrudin. Ketika kamu berada di suatu tempat, pastikan ada yang berubah lebih baik dari sebelumnya. Itu aja yang saya lakukan. Alhamdulillah. Penataan pemerintahan, birokrasi saya lakukan, insya Allah lebih baik. Artinya dengan pembinaan secara intensif, begitu juga dengan kemasyarakatan dan pembangunan. Kita lakukan itu, kita upayakan aja. Yang penting sebelum kita masuk seperti apa, setelah kita keluar seperti apa. Silahkan masyarakat Tulang Bawang boleh menilai apa yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 19 bulan. Nah ini Pak Kodratul Ihwan, dari 2 tahun menjabat sebagai PJ Kabupaten Tulang Bawang Pak. Menurut Pak Kodratul Ihwan sendiri, sebenarnya Tulang Bawang ini memiliki potensi apa sih Pak yang kedepannya nih mungkin menjadi hal yang akan Bapak perjuangkan ketika terpilih menjadi Bupati di Tulang Bawang? Potensi Tulang Bawang seperti daerah-daerah lain. Hanya saja dia memiliki keunggulan tersendiri. Kalau kita perhatikan, itu wilayah Tulang Bawang itu dari 0 di atas permukaan laut sampai paling tinggi 40%. 40 meter. Jadi relatif datar, boleh dibilang datar. Nah ini sebuah potensi yang sangat besar. Di bidang pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Perikanan, tidak semua daerah memiliki sungai yang besar. Iya. Kita memiliki Wai Tulang Bawang. Wai Tulang Bawang ini memiliki kendala yang sangat besar saat ini. Banyak warga yang berprofesi tukang setrum. Akibatnya saya pernah dengan Pak Arinal itu menabur 1 juta bibit benih ikan jelabat. Ya kalau disetrum saya bilang langsung mati. Ya. Sapi aja mati saya bilang. Karena setrumnya bukan setrum gotong, itu setrum genset yang gede. Bukan yang satu. Padahal kalau kita besarkan, tunggu dulu besar ikan ini, tentu akan menjadi penghasilan bagi nelayan. Bisa kita lakukan untuk wisata air, macam-macam. Saya akan mencoba nanti untuk mengelola sungai ini menjadi sebuah potensi yang bisa dimaksimalkan untuk masyarakat gitu dan untuk para pelancong-pelancong wisata air. Wisata, iya benar. Biar Kabupaten Tulang Bawang ini dikenal juga nih wisata-wisatanya ya Pak. Dan kita kalau misalkan ke Kabupaten Tulang Bawang udah nggak bingung lagi mau kemana ya kira-kira. Nah itu sih Pak. Sekarang bisa ke Cakat, Nyenyek, sudah ada. Ada kita satu-satunya candi di Lampung adanya di Tulang Bawang. Iya betul. Ya kan. Yang kedua, insya Allah Tanggaraja sekarang sedang berproses karena kemarin sebelum saya turun saya minta tolong, saya bilang ini jangan kalian coret, tolong diteruskan untuk merehab semampunya saya bilang. Paling tidak harus kita sentuh Tanggaraja. Nah dari penjelasan Pak Kodratul Ihwan tadi bisa dikatakan ini ternyata banyak sekali ya cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pak Kodratul Ihwan untuk Kabupaten Tulang Bawang. Nah boleh diceritakan juga nih Pak terkait dengan program kerja yang menjadi fokus utama dari Pak Kodratul Ihwan untuk Tulang Bawang sendiri apa Pak? Beberapa poin utamanya. Tentu yang akan menjadi kita perhatian utama itu adalah infrastruktur. Di samping pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar. Dan juga pengembangan potensi-potensi. Kita memiliki potensi sawah ya, pertanian. Itu hampir 50.000 hektar. Di Tulang Bawang? Di Tulang Bawang. Hanya saja selama ini hasil gabah itu masih langsung keluar. Nah ini nilai tambah masyarakat ini yang ke depan coba akan kita tata dan kita kasih pengertian lah seperti apa. Nah ini kita sudah berada di penghujung podcast. Tapi sejauh ini Pak Kodratul Ihwan kita sudah tahu bahwasannya ini untuk pilkada sudah tinggal menghitung hari. Nah semakin dekat menjelang pilkada nanti di 27 November, ada strategi khususnya nggak nih? Selain kampanye ke masyarakat gitu, Pak Kodratul Ihwan. Tentu kita punya strategi khusus ya, di samping melakukan komunikasi, kampanye sampai waktu yang ditentukan.
kita juga melakukan survei internal. Oh, baik. Ya, survei internal kita inilah yang akan menjadi acuan kita di mana titik-titik yang. Dan alhamdulillah sementara ini kita unggul dari yang Wah, lain. luar biasa. Kita sudah berada di angka 45%. Dan itu responden kita sementara ini yang kita kolekkan 600. Kita akan terus bergerak. Kalau bisa sampai 1.500 sampai 2.000 bahkan terus sampai ya, sehingga kita memotret seperti apa di tingkat keterpilihan kita, bukan popularitas. Orang bisa populer tapi orang nggak senang. Nah, tapi bagaimana kita siapa yang mengenal kita tapi senang. Senang, itu dia. Wow, jadi memang survei internal ini penting juga ya Pak, menjadi poin penting juga. Nah, ini terakhir Pak Qodratul Ikhwan, di akhir podcast kita, sejauh mana nih Pak optimisme Bapak bisa terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang di Pilkada nanti? Ya. Melihat dari upaya kita di samping doa, juga hasil survei, kita optimis di atas 50%. Amin. Kita optimis bisa unggul saatnya nanti. Mudah-mudahan aja Allah memang berikan amanah ke kami berdua Pak Hamka, dan insya Allah tidak meleset. Karena ini kita lakukan pendalaman-pendalaman dalam hal khususnya survei dan juga terus komunikasi terus melakukan pembinaan ke tim kita untuk meyakinkan bahwa pesta ini belum selesai. Jadi jangan kita berhenti tapi terus melakukan komunikasi dengan masyarakat, tapi dengan cara santun, dengan cara baik. Kenapa? Bagaimanapun kita adalah saudara semua. Jadi kedamaian itu di atas segala-galanya. Jangan hanya karena ambisi untuk berkuasa kita menghalalkan semua cara. Ya, betul. Itu tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat. Baik. Tapi kita bagaimana menang secara terhormat, maka kita harus jaga perilaku kita, tutur kata kita. Itu yang selalu saya tekankan ke tim kita di bawah. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini terakhir lagi nih Pak, boleh dong sampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tulang Bawang, untuk tanggal 27 November nanti untuk sama-sama menggunakan hak suaranya. Ya, kepada masyarakat dan warga Tulang Bawang, saudara-saudaraku semua, mari kita gunakan hak kita, hak pilih kita pada tanggal 27 nanti. Yang pertama, kita buka kertasnya. Yang nomor 2 kita coblos, lalu ditutup, masukkan ke kotak. Insya Allah kita akan bisa bersama-sama membangun Tulang Bawang untuk lebih baik dan lebih maju ke depan. Oke, luar biasa sekali penutup dari Pak Qodratul Ikhwan selaku calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Ini banyak sekali hal yang sudah disampaikan oleh Pak Qodratul Ikhwan. Semoga harapan dan juga cita-cita Pak Qodratul Ikhwan untuk Kabupaten Tulang Bawang menjadi lebih maju ke depannya ini bisa terwujud dan bisa diberikan amanah dan kepercayaan oleh masyarakat Tulang Bawang untuk bisa memimpin Kabupaten Tulang Bawang di kemudian hari. Baik Pak Qodratul Ikhwan, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih Mbak Mutiara. Ya, terima kasih juga ini udah sharing pengalamannya ya dan juga persiapannya jelang Pilkada nanti. Sukses selalu, semoga hasil yang didapatkan sesuai dengan usaha dan juga doa dari Pak Qodratul Ikhwan dan juga tim. Baik, Tribuners, mungkin itu saja tayangan podcast Tribun Lampung, yakni Mata Lokal Mapili Lampung bersama dengan saya Mutiara dan narasumber saya pada hari ini yaitu Bapak Qodratul Ikhwan selaku calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Nantikan tayangan podcast terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.